Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-49 yaitu babun al-walidatu rahimatun. Bab pembahasan tentang orang tua wanita itu penuh dengan kasih sayang. Jadi sang ibu itu penuh dengan kasih sayang. Dikatakan dalam hadis yang ke-89 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qal haddatsana ibnu Fadalah qal haddatsana Bakr ibnu Abdullah Al-Muzani an Anas ibni Malikin ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atadha Aisyah thalatha tamratin fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan wa amsakat li nafsiha tamratan fa'akala sabiyyani at-tamrataini wa nadhara ila ummihima fa'amadat ila tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyatu faqala wa ma yu'jibuki min dzalika laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Fadwalah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Anas bin Malik. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberi kepadanya 3 butir kurma. Aisyah memberikan kepadanya 3 butir buah kurma. Lalu seorang wanita itu pun memberikan kepada masing-masing anaknya 1 kurma. Wa amsakat li nafsiha tamratan, dan seorang wanita itu pun menahan 1 kurma untuk dirinya, yakni memegang 1 kurma untuk dirinya sendiri. Lalu 2 anaknya tadi itu memakan 2 kurma tadi, masing-masing memakan kurma tadi itu. Dan keduanya melihat kepada ibunya. Maka sang ibu itu pun, seorang wanita tadi, yakni ibunya tadi, sengaja dia membelah kurmanya tadi, yang dia pegang tadi.
Lalu dia berikan kepada masing-masing anak separuh kurma. Lalu Nabi SAW datang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun mengabarkan kepada Nabi SAW yakni tentang kejadian tersebut. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ma yu'jibuki min dzalika?" Apa yang membuat engkau heran dari kejadian tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Sungguh Allah telah merahmati wanita tersebut karena kasih sayang dia kepada kedua anaknya. Hadis yang mulia ini jemaah sekalian menjelaskan tentang seorang wanita yang membawa dua anaknya, yang mana keduanya atau mereka ini, ya, seorang wanita ini dengan kedua anaknya tadi datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita ini dalam kondisi butuh makanan, sebagaimana dua anaknya tadi pun juga butuh makanan. Maka akhirnya seorang wanita itu pun datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan harapan Aisyah bisa membantu. Maka tatkala dia meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Aisyah radhiyallahu anha juga tidak menemukan makanan kecuali 3 butir kurma tadi yang bisa diberikan kepada seorang wanita tadi dan juga untuk kedua anaknya. Karena memang tidak ada yang lain dan Aisyah hanya mampu untuk memberikan seperti itu, maka diberikanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 butir kurma tadi untuk wanita tadi. Lalu ketika seorang wanita ini membagi 3 kurma tadi, diberikanlah untuk anak-anaknya itu masing-masing 1 kurma, kemudian dia ambil 1 untuk dirinya sendiri. Karena dirinya pun juga butuh makan. Maka tatkala 2 anak tadi itu memakan kurma yang telah dia berikan tadi itu, telah mereka makan, kemudian 2 anak tadi ternyata melihat kepada ibunya yang masih memegang 1 butir kurma tadi. Jadi masing-masing anak tadi itu ketika melihat ibunya masih memegang 1 kurma tadi, maka mereka pun menginginkan kurma tersebut. Ini isyarat bahwasanya anak-anak ini menginginkan kurma yang dipegang oleh sang ibunya. Maka karena saking sayangnya sang ibu ini kepada kedua anaknya tadi, maka dia berikan kurma yang dia siapkan untuk dirinya sendiri tadi itu untuk kedua anaknya. Yani dia belah 1 butir kurma tersebut, lalu dibagikan atau dikasihkan kepada 2 anaknya. Dan ini tidak lain adalah karena saking sayangnya sang ibu ini kepada anak-anaknya, sehingga dia pun rela untuk tidak memakan kurma tersebut, padahal dia butuh. Lalu Nabi SAW datang dan Aisyah pun mengabarkan kejadian tersebut. Kejadian yang sangat menakjubkan, yakni mengisahkan tentang kasih sayang sang ibu ini kepada kedua anaknya. Dia rela tidak makan demi anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma yu'jibuki min dzalika?" Apa yang membuat engkau heran wahai Aisyah tentang kejadian tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Sungguh Allah telah merahmati, menyayangi seorang wanita itu karena kasih sayang dia kepada kedua anaknya tadi. Hadis ini sangat mulia sekali jemaah sekalian. Dan derajat hadis ini dikatakan di sini sahih, Dan pensyarah di sini juga mengatakan hadzal haditsu sahihun li ghairihi.
Hadis ini derajatnya adalah sahih li ghairihi. Wa nahu fi sahihaini min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis yang semisal ini ya, ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji dari anak-anaknya dengan sesuatu, maka anak-anaknya tersebut akan menjadi sitran, penghalang dari api neraka. Siapa yang diuji ya, dari putri-putrinya dengan sesuatu, maka putri-putrinya tersebut akan menjadi penghalang, menjadi tameng bagi dia kelak dari api neraka. Hadis ini sangat mulia sekali jemaah sekalian, dan betapa banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yang pertama yaitu adalah jawazus su'ali lil muhtajina wal mankubina lisaddi hajatihim. Fayajuzu lahumus su'alu biqadril hajati. Hadis ini menunjukkan bolehnya meminta bagi orang yang butuh dan orang yang terkena musibah untuk menutupi hajat kebutuhannya, ya, untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Maka boleh bagi mereka untuk meminta sesuai dengan kadar kebutuhannya, ya. Jadi boleh bagi mereka untuk meminta sesuai dengan kadar kebutuhannya. Pada asalnya jemaah sekalian, meminta-minta ini bukanlah sesuatu yang terpuji. Seorang mukmin hendaknya dia selalu menahan diri dari meminta-minta. Tetapi dia hendaknya selalu memberi kepada orang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran, perintah ya, untuk menahan diri dari meminta-minta. Misalnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya orang-orang dari Ansar dahulu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kepada mereka. Lalu kemudian mereka minta lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan lagi kepada mereka. Kemudian mereka minta lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap memberi kepada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai apa yang ada pada Rasulullah itu semua habis. Dan di sini bagaimana dermawannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika orang-orang ya, dari kalangan Ansar, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberi. Setiap kali mereka meminta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi. Terus seperti itu. Hanya dikatakan di sini orang-orang dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah. Kemudian Nabi pun, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada mereka. Minta lagi, kemudian memberi lagi. Minta lagi, kemudian memberi lagi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak punya apa-apa. Sampai habis, ya. Habis apa yang sekiranya akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nggak punya apa-apa lagi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum, wa may yasta'fif ya'ifuhullah, wa may yastaghni yughnihillahu, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apapun yang aku miliki berupa harta apapun itu, maka saya tidak akan menahannya dari kalian. Saya akan selalu kasih kalian. Wa may yasta'fif ya'ifuhullah. Tetapi siapapun yang menjaga kehormatannya, menahan diri ya, dari meminta-minta, ya, maka Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan buat dia itu penuh dengan rasa cukup. Ya, Allah akan kayakan dia. Dan siapapun yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan buat dia itu bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Sehingga jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang itu menahan diri, menjaga kehormatannya. Menahan diri dari meminta-minta demi untuk menjaga kehormatannya, agar dia itu tidak hina di hadapan orang lain. Hendaknya dia itu menahan diri. Jangan sampai dia itu rendah disebabkan meminta-minta kepada orang lain. Jaga kehormatannya. Dan Nabi SAW jelaskan di sini, wa may yasta'fif ya'ifuhullah. Barang siapa yang menahan dirinya, yakni menjaga kehormatannya dengan cara tidak meminta-minta misalnya, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Dan siapa yang selalu merasa cukup, ya, siapa yang selalu merasa cukup, meskipun dia punya sedikit, tapi dia selalu merasa cukup. Ya, punya harta sedikit, tapi dia merasa itu semua sudah cukup. Padahal mungkin yang dia miliki itu sedikit sekali, tapi dia sudah merasa cukup. Maka yughnihillahu, Allah akan kayakan dia. Allah buat dia itu akan selalu berkecukupan. Karena dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, banyak ataupun sedikit. Sehingga orang yang memiliki sifat ini, dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan kayakan dia. Allah akan buat dia itu berkecukupan. Lalu Nabi SAW jelaskan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, menahan diri, maka Allah akan buat dia itu mampu untuk bersabar. Dan Nabi SAW lalu jelaskan, tidaklah seorang itu diberikan pemberian, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Jadi ini sangat luar biasa sekali jemaah sekalian, ya, kalau seandainya seorang itu mampu untuk bersabar sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Dia selalu sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia berupa kemiskinan misalnya, berupa kesulitan, tetapi dia selalu bersabar. Dia tidak mengeluh kepada manusia, dia tidak meminta-minta kepada manusia, sabar. Maka ingatlah bahwasanya sabar itu adalah merupakan karunia yang sangat besar. Ya, jadi hendaknya seseorang itu berusaha untuk meraih kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapapun yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan buat dia itu mampu untuk bersabar. Kemudian lagi misalnya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min ayyatiya rajulan fayas'alahu ya a'tahu aw mana'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang di antara kalian itu mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar, lalu dia pikul di punggungnya. Maka itu lebih baik daripada seseorang, ya, lebih baik daripada seseorang yang datang lalu dia meminta-minta.
a'tahu au mana'ahu. Baik dia itu diberi atau tidak diberi. Jadi ingat di sini menunjukkan perintah agar seseorang itu tidak meminta-minta. Hendaknya dia itu menjaga kehormatannya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar, ke hutan misalnya, mencari kayu bakar. Ya, berat mungkin, sulit. Kemudian dia pikul kayu bakar itu di punggungnya. Dia bawa dengan susah payah tentunya, perjuangan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik bagi dia daripada dia datang kepada orang lain kemudian dia meminta-minta, baik dia itu dikasih atau tidak dikasih. Jadi ini seorang mukmin hendaknya dia itu menahan dirinya dari meminta-minta, berusaha, jangan putus asa, ya. Dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi jiwa besar, agar tidak menjadi orang yang rendah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah juga memberikan kemudahan kepada kita, ya, dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Yang intinya, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya menjauhi sikap meminta-minta itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada suatu hadis dari Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib, anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Hakim bin Hizam dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun memberi. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, beliau pun memberi lagi. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, lalu beliau pun memberi aku lagi. Setiap kali Hakim bin Hizam pada saat itu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi. Summa qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Hakim, wahai Hakim bin Hizam, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Maka siapapun yang memperolehnya dengan cara tanpa meminta-minta, burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi. Harta itu akan diberkahi untuk dia. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Dan siapapun yang memperoleh harta itu dengan membuat orang merasa berat, dengan cara meminta-minta, lam yubarak lahu fihi, maka harta itu tidak akan diberkahi untuk dia. Kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, seperti orang yang makan namun dia tidak kenyang. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada Hakim bin Hizam bahwasanya kalau seandainya seseorang itu memperoleh harta tanpa meminta-minta kepada orang lain, orang memberikannya dengan lapang dada, tidak merasa berat dalam hatinya ketika memberikan harta tersebut. Mereka memberikannya memang dengan kerelaan, tanpa perlu untuk diminta-minta. Maka sungguh harta itu akan penuh dengan keberkahan.
Namun sebaliknya, kalau seandainya seseorang itu memperoleh harta dengan cara meminta-minta, membuat orang itu kesal, membuat orang itu merasa berat untuk memberikan harta tersebut, maka harta itu tidak akan diberkahi untuk si peminta-mintanya ini. Sampai dikatakan di sini, kalladzi ya'kulu wa la yashba'u, seperti seseorang yang dia itu makan namun nggak kenyang-kenyang. Bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya seorang dia makan banyak tapi ternyata nggak kenyang-kenyang, maka gambarannya seperti itulah harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tapi kebutuhan semakin banyak. Banyak tapi ternyata tidak memenuhi kebutuhan. Banyak tapi ternyata tidak membuat seseorang itu merasa cukup, tapi selalu membuat seseorang itu merasa kurang, merasa fakir, dan bahkan tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, padahal hartanya banyak. Dan ini adalah ciri-ciri harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Hakimun, kemudian atau sebelumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi, tangan yang di atas tentunya adalah orang yang memberi, Tangan orang yang memberi, selalu memberi, maka ini lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni meminta-minta. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Qala Hakimun, kemudian Hakim bin Hizam pun mengatakan, faqultu ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Kemudian Hakim bin Hizam mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak akan meminta-minta lagi kepada seorang pun setelah engkau, sampai aku meninggalkan dunia ini. Jadi Hakim bin Hizam, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak akan meminta-minta lagi setelah mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi. Setelah mendengar nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Hakim bin Hizam, beliau bertekad tidak akan meminta-minta lagi kepada seorang pun setelah kejadian tersebut. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ilal ata'i faya'ba an yaqbalahu minhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengundang Hakim kepada suatu pemberian. Jadi Hakim bin Hizam ini diundang oleh Abu Bakar untuk dikasih sesuatu. Faya'ba an yaqbalahu minhu, tetapi Hakim bin Hizam enggak mau menerimanya. Diundang oleh Abu Bakar untuk dikasih sesuatu, tapi ternyata Hakim bin Hizam, beliau tidak mau menerima pemberian tersebut. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba an yaqbala minhu syai'a. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memanggil Hakim bin Hizam untuk dikasih sesuatu, untuk diberikan pemberian, dikasih pemberian sesuatu pada dia. Fa'aba, tapi ternyata Hakim bin Hizam pun juga tidak mau untuk menerimanya sedikit pun. Hakim bin Hizam tidak mau menerima sedikit pun dari apa yang ditawarkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Faqala Umaru inni ushhidukum ya ma'syarul muslimina ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai'i faya'ba an ya'khudahu. Falam yarza Hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, sesungguhnya aku
memberikan saksi kepada kalian, wahai sekalian kaum muslimin, ya, atas Hakim, yakni Hakim bin Hizam, bahwasanya aku menawarkan, aku memberikan, aku menampakkan kepada dia hak dia. Aku akan memberikan kepada dia hak dia dari harta fai ini. Faya'ba an ya'khudahu, tetapi ternyata dia tidak sudi untuk menerimanya. Ya, dia tidak mau untuk menerimanya. Jadi dikasih di situ memang haknya Hakim bin Hizam dari harta fai. Ya, dari harta fai, dan fai itu jemaah sekalian, yakni harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan. Jadi orang-orang kafir lari dari kaum muslimin, meninggalkan tempat tinggalnya, ya, meninggalkan kampung atau negerinya, sehingga harta yang ada di tempat tersebut ya menjadi milik kaum muslimin. Dan Hakim bin Hizam mendapatkan jatah di situ dari fai ini, tetapi ternyata Hakim bin Hizam tidak mau untuk menerima harta fai tersebut. Falam yarza' Hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Dan subhanallah, ya, masya Allah, ternyata Hakim bin Hizam tidaklah beliau meminta-minta kepada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sampai Hakim bin Hizam itu meninggal. Jadi dia setelah itu seumur-umur nggak pernah lagi meminta-minta kepada orang lain. Dan hadis ini jangan dari sekian hadis tadi ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu pada asalnya bukanlah sesuatu yang terpuji. Seorang mukmin hendaknya dia itu menjaga kehormatannya dengan menahan diri dari meminta-minta. Pun demikian boleh meminta-minta ketika memang ada hajat. Ya, pun demikian meminta-minta itu boleh kalau memang itu adalah karena hajat, kebutuhan yang mendesak misalnya ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ketika ada orang-orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kasih. Sebagaimana Hakim bin Hizam awalnya beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kasih. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu boleh, namun kalau ada kebutuhan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya harta yang diperoleh dengan tanpa diminta-minta, maka itu akan penuh dengan keberkahan. Makanya lihat di situ Hakim bin Hizam ketika beliau itu menjaga kehormatannya, tidak mau meminta-minta di hadapan manusia, tidak mau meminta-minta kepada siapapun, maka Hakim bin Hizam disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Hakim bin Hizam beliau menjadi orang terkaya ya, dari kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Disebutkan dalam suatu riwayat, famata hina mata wa innahu liman atau lamin aktsari Quraisyin malan ya, wa innahu lamin aktsari Quraisyin malan. Jadi Hakim bin Hizam pada saat itu ketika dia meninggal dunia, maka dia menjadi termasuk orang yang paling terkaya, yang paling banyak hartanya dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan inilah keutamaan seorang yang menahan diri dari meminta-minta. Keutamaan seorang yang menjaga kehormatannya, maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan, Allah akan kayakan dia, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Hartanya penuh dengan berkah. Kemudian lagi misalnya jemaah sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu terus-menerus meminta-minta ya, kepada manusia
sampai dia datang pada hari kiamat, sedangkan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Bayangkan di sini jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, seseorang itu terus-menerus meminta-minta kepada orang lain sampai dia itu datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya maknanya dia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hina. Ya, dalam kondisi hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wajahnya itu menampakkan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah dia di hari kiamat. Karena dia dahulu ketika di dunia selalu meminta-minta kepada manusia tanpa malu. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya orang ini memang tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya makna dari hadis ini adalah orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hina. Jadi bukan berarti dagingnya itu hilang dari mukanya. Tetapi maksudnya adalah dia itu hina nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukanya itu menampakkan kehinaan di hadapan Allah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini difahami secara zahirnya, yaitu memang dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajahnya tak berdaging. Meskipun hanya sedikit saja, nggak ada dagingnya. Ini sangat mengerikan sekali ya, hukuman bagi orang-orang yang suka meminta-minta. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian disebutkan dalam Sahih Bukhari misalnya, ya ini dalam bab man sa'alan nasa takatsuran. Ini seorang yang meminta-minta kepada manusia dalam rangka untuk memperbanyak hartanya. Beliau sampaikan hadis tadi itu, ya, bahwasanya ancamannya adalah tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyampaikan suatu hadis, innan nasa atau inna syamsa tadnu yaumal qiyamati hatta yablughal araqu nisfal udunaini, atau hatta yablughal araqu nisfal uduni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari itu kelak pada hari kiamat akan dekat. Ya, matahari itu kelak pada hari kiamat akan dekat sampai keringat manusia, maksudnya ya, sampai keringat itu mencapai separuh telinga. Jadi ingat di situ kelak pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan dengan kepala, dekat dengan kepala. Kemudian sampai-sampai saking panasnya kondisi pada saat itu, terik matahari pada saat itu, sampai keringat manusia itu mencapai separuh telinganya. Para ulama menyebutkan jemaah sekalian, kenapa Imam Bukhari menyampaikan yang demikian ini? Beliau menyampaikan hadis ini mengisyaratkan bahwasanya seorang yang selalu meminta-minta, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun, dan itu akan membuat dia semakin terasa panas di padang mahsyar dibandingkan dengan yang lain. Karena yang lain punya daging di wajahnya. Sedangkan seorang yang selalu meminta-minta ini, dia tidak memiliki daging di wajahnya. Maka dia tentu akan merasakan
panasnya terik matahari pada saat itu melebihi panas yang dirasakan oleh orang lain. Yang di wajahnya masih ada dagingnya. Jadi ini jemaah sekalian ya, sangat mengerikan sekali ya, tentang ancaman bagi orang yang selalu meminta-minta. Dan Imam Bukhari di sini memahami bahwasanya yang dimaksud dengan hadis-hadis ini yaitu adalah orang yang meminta-minta karena untuk memperbanyak hartanya. Ya. Bukan karena hajat, bukan karena darurat, tetapi dia meminta-minta kepada manusia karena untuk mengkayakan dirinya, untuk memperkaya diri. Bukan karena kebutuhan. Tetapi dia meminta-minta pada orang lain memang karena untuk mengayakan diri, untuk memperkaya diri, supaya banyak hartanya. Dia tidak kerja, tidak berusaha. Namun dia meminta-minta kepada manusia agar banyak hartanya. Adapun orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, misalnya karena darurat ya, maka tidak masuk dengan ancaman-ancaman dalam hadis tadi itu. Baik. Jadi ini adalah faedah yang pertama jemaah sekalian dari hadis ini, bahwasanya boleh seorang itu ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat atau dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, yaitu tentang seorang wanita yang dia meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha karena dia butuh dengan itu. Ya. Lalu Aisyah pun kasih dia itu ya, 3 butir kurma tadi karena hanya itulah yang ada. Sehingga dari hadis itu menunjukkan bolehnya meminta-minta bagi orang yang butuh ya. Bagi orang yang memang butuh atau yang terkena musibah ya, boleh meminta bagi orang yang butuh dan orang yang terkena musibah untuk menutupi hajat mereka. Maka boleh di situ meminta sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya yang dilarang yaitu adalah seorang yang minta-minta untuk memperbanyak hartanya atau untuk mengkayakan diri. Seperti misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran, fa innama yas'alu jamran, fal yastaqilla aw liyastakthir." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang meminta-minta harta kepada manusia dalam rangka untuk mengkayakan diri, dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta, maka hanyalah dia itu meminta bara api. Maka hendaknya dia minimalkan atau silahkan dia perbanyak. Nah ini, jadi di sini kembali ancaman bagi orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Ya. Jadi bukan karena kebutuhan, tetapi untuk memperkaya diri. Maka ancamannya adalah dia akan diazab dengan memegang bara api. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini ada kalanya maknanya adalah orang ini akan diazab dalam neraka. Ya. Makna dari hadis ini adalah orang ini akan diazab di dalam neraka. Dan ada kalanya makna dari hadis ini adalah orang ini kelak akan memegang bara api. Kemudian akan disetrikakan bara api tersebut ya kepada orang yang meminta-minta untuk mengkayakan dirinya ini. Baik, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini jemaah sekalian.
sakha'u Aisyah radhiyallahu anha li'annaha asarat bima wujida indaha lam yakun indaha siwa thalathi tamratin fa'atatil mar'ata jami'a ma indaha radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan dia lebih mengedepankan seorang wanita tersebut dibandingkan dengan dirinya. Dia memberikan kepada si wanita itu apa yang dia miliki, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu apapun kecuali 3 butir kurma tadi. Namun Aisyah radhiyallahu anha berikan semua kurma tersebut kepada seorang wanita tadi. Jadi ini menunjukkan betapa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang dermawan. Yang mana dalam hal ini ya, Aisyah radhiyallahu anha lebih mengedepankan orang lain. Dirinya butuh karena dia nggak punya apa-apa lagi. Yang dia miliki hanya 3 butir kurma tadi. Yang kalau seandainya dikasihkan kepada sang wanita ini atau seorang wanita ini untuk anak-anaknya juga, maka Aisyah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha berikan makanan itu kepada seorang wanita tersebut. Aisyah berikan apa yang dia miliki, dan pada saat itu hanya memiliki 3 butir kurma, namun semuanya diberikan kepada seorang wanita tadi dan juga untuk anak-anaknya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa dermawannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian faedah berikutnya, yan bagi lil mutasaddiqi an yatasaddaqa bima yatayassaru lahu qalla au katsura. Seorang yang bersedekah hendaknya dia memberikan apa yang mudah bagi dia, sedikit atau banyak. Jadi orang punya harta sedikit jemaah sekalian bukan penghalang bagi dia untuk bersedekah. Karena mungkin ada di antara kita yang pikirannya mau bersedekah kalau seandainya sudah kaya. Mau bersedekah kalau misalnya sudah hartanya bertumpuk-tumpuk. Kalau seandainya sudah hartanya berlimpah-limpah, bermiliar-miliar, berjuta-juta, baru mau sedekah misalnya. Maka ini sebenarnya tidak dibenarkan. Dan itu bukan alasan untuk tidak bersedekah. Ya, ketika seorang memiliki harta yang sedikit misalnya, bukan alasan untuk tidak bersedekah. Tapi seorang itu bersedekah semampu dia. Kalau seandainya dia punya harta sedikit, ya berarti sedikit yang dia berikan misalnya, yang sekiranya di situ tidak akan memudaratkan dia, kasihkan. Apalagi dia misalnya berpikiran nanti bisa cari lagi, silakan disedekahkan, tidak ada masalah. Jangan sampai seorang itu mau sedekah, ya, kemudian menunggu kaya terlebih dahulu. Yang sebenarnya sedekah itu bisa dengan apapun, ya, yang sekiranya itu mudah bagi dia. Kemudian dalam hadis ini dikatakan di sini jawazu dzikril ma'rufi in lam yakun ala wajhil fakhr wal man. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha akhbarat bidzalika la fakhran wala mannan wa innama aradatit ta'lim. Ya, wa innama aradatit ta'lim. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menceritakan kebaikan yang dilakukan. Pernah ngasih orang, pernah membantu orang, gak ada masalah diceritakan pada orang lain. Asalkan bukan tujuannya untuk berbangga-bangga diri atau untuk mengungkit-ungkit harta tersebut. Sehingga misalnya mempermalukan orang lain. Mempermalukan orang yang dikasih misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Dan bahkan itu bisa menghapus ibadah dia. Namun kalau seandainya ingin diceritakan dan tujuannya bukan untuk berbangga-bangga dan juga bukan untuk mengungkit-ungkit pemberian misalnya, maka itu tidak masalah. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha akhbarat bidzalika la fakhran wala mannan. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang apa yang dia lakukan kepada si wanita tadi,
itu bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dan juga bukan untuk mengungkit-ungkit pemberiannya. Wa innama aradatit ta'lima, akan tetapi Aisyah ingin memberikan pembelajaran kepada orang lain agar supaya ditiru. Ya, makanya suatu ketika memang diperlukan semacam ini. Ini bercerita kepada orang lain bahwasanya dia pernah melakukan kebaikan ini dan itu, pernah melakukan suatu kebaikan, perbuatan ma'ruf, dengan tujuan adalah memotivasi orang-orang yang mendengarnya, ya, agar mereka juga semangat untuk melakukan perbuatan yang sama. Ini untuk membantu orang lain. Namun kalau seandainya jemaah sekalian untuk berbangga diri dan juga untuk mengungkit-ungkit pemberian, maka tentu ini adalah kesalahan, ya, dan bahkan itu bisa menghapus amal, ya, bisa menghapus amal. Lalu dalam hadis ini menunjukkan bayanu annallaha la yarhamu illa ibadahur ruhama. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Dalam hadis ini dikatakan atau menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah mengasihi kecuali hamba-hambanya yang kasih sayang. Makanya dalam hadis itu dikatakan laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah itu merahmati seorang wanita tersebut karena kasih sayang dia kepada kedua anaknya tadi. Dan ini tentunya jemaah sekalian yaitu adalah kasih sayang dari Allah yang khusus, ya. Karena orang kafir pun juga dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia saja. Jadi ingat di situ orang kafir mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan rahmat dari Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah itu ketika di dunia saja. Namun di akhirat mereka mendapatkan murka Allah. Makanya dikatakan di sini jemaah sekalian, ya, bahwasanya Allah hanyalah merahmati hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Allah hanya menyayangi hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Maksudnya di sini adalah kasih sayang yang khusus, yaitu kasih sayang yang Allah berikan kepada seseorang di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah rahmati dia, dan di akhirat pun dia juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan bahwasanya Allah memberikan rahmat ini hanyalah kepada hamba-hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Lalu dikatakan di sini faedah berikutnya, masyru'iyatul hirsi 'ala shadaqati minal mali wa in qalla wa qallatis shadaqatu minhu. Fa kullun yatasaddaqu mimma yamliku wa biqadri ma yamliku wa hiya khairun min an yarudda sa'ila liqillatis shadaqati allati sayu'tihal muhtaj. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya agar semangat dalam bersedekah. Semangat untuk mensedekahkan harta meskipun sedikit. Dan meskipun sedikit sedekah tersebut dari harta itu, maka masing-masing orang, ya, setiap orang bersedekah dengan apa yang dia miliki dan sesuai dengan kemampuan dia. Dan itu lebih baik daripada menolak si peminta dengan alasan sedekahnya sedikit yang akan dia berikan kepada orang yang butuh tersebut. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi itu bahwasanya sedikitnya harta bukan alasan untuk tidak bersedekah. Kalau seandainya kita punya harta sedikit, maka kita sedekahkan sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang sekiranya itu tidak memudaratkan kita. Daripada, kata beliau di sini, ya, ngasih meskipun sedikit itu lebih baik daripada seseorang itu menolak si peminta ini. Apalagi sampai dihinakan misalnya, ya. Daripada di situ diusir.
suruh pergi supaya nggak minta lagi misalnya, lebih baik kasih meskipun sedikit. Katakan bahwasanya mampunya memang demikian. Ya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini yaitu bayanu syafaqatil ala abnaiha dzukuran wa inasan bidalilil ithari ay itharil waladaha ala nafsiha bi umurin katsirah. Hadis ini menunjukkan betapa kasih sayangnya atau menunjukkan kasih sayangnya sang ibu kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, ya, seorang ibu tadi itu memberikan atau lebih mengedepankan, seorang ibu itu lebih mengedepankan anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan ini dalam banyak hal. Ini dalam banyak hal. Ini sang ibu lebih mengedepankan anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan di sini qatas haru al-ummu liyanamal ibnu. Terkadang sang ibu itu dia rela begadang ya agar anaknya tidur. Jadi itu nyata jemaah sekalian. Sang ibu rela ya, nggak tidur semalaman. Yang penting anaknya tidur. Karena saking besarnya kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Wa qad taju'u liyashba'al ibnu. Dan terkadang sang ibu itu rela lapar agar supaya anaknya kenyang. Rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Wa qad yusibuhal qalaqu wal khawfu wa huwa aminun ila ghairi dzalika min itharil liwaladiha ala nafsiha. Dan terkadang sang ibu itu rela, bingung, penuh dengan rasa takut, sedangkan anaknya aman-aman saja. Ya. Jadi intinya di situ ya, dan masih banyak lagi, yang intinya adalah sang ibu itu lebih mengedepankan anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang ya tetap orang tua itu senyum, padahal sebenarnya mereka bingung. Senyum di hadapan anak-anaknya, padahal sebenarnya dia penuh dengan kecemasan. Ya, jadi inilah lihat kasih sayang orang tua, terutama sang ibu ya, kepada anaknya. Padahal banyak sekali beban dalam pikirannya misalnya. Ya, hutang ini dan itu, pekerjaan ini belum selesai. Pekerjaan yang itu ternyata juga belum selesai. Banyak sekali beban dalam pikirannya. Belum lagi misalnya masalah dengan orang ini dan itu. Banyak sekali beban dalam pikirannya. Tetapi dia tetap bersenyum, ya, tetap tersenyum di hadapan anaknya. Agar anaknya juga agar anaknya tidak merasakan seperti apa yang dia rasakan. Ini sangat luar biasa sekali ya, kasih sayang sang ibu itu jemaah sekalian. Dan itu nyata di hadapan kita. Ya, sang ibu menyembunyikan rasa takut dan kecemasannya di hadapan sang anak agar anaknya tetap bahagia. Wa tawaddu an tamrada wa la yamradu. Dan dia rela dirinya sakit, yang penting anaknya nggak sakit. Gak ada masalah ya, dirinya sakit asalkan anaknya tidak sakit. Inilah sifat sang ibu ya, sifat sang ibu. Dan itu kita rasakan. Bagaimana kasih sayang ibu kita itu kepada diri kita ini. Ya, dahulu ya, ketika melahirkan, bagaimana di situ kita masih kecil, rewel ya, sulit misalnya untuk diatur ketika masih kecil. Ya, tapi sang ibu tetap kasih sayang, sabar dalam merawat sang anak. Dan sampai dikatakan di sini ya, dia rela untuk sakit, yang penting anaknya nggak sakit. Ya, sampai seperti itu. Wa hadhihi gharizatun ya, wa hadhihi arizatun fi qulubil ummahat. Atau ini hadhihi gharizah ya, fi qulubil ummahat. Dan ini adalah merupakan bawaan memang ya, dari hati para ibu. Wa kadzalikal aba, sang ayah kita pun juga demikian sebenarnya.
memiliki sifat yang sama dengan sang ibu. Walakinnal ummahatu aktsar, tetapi ibu lebih dominan. Jadi masing-masing orang tua kita jemaah sekalian juga punya kasih sayang terhadap kita, itu juga sangat sayang. Tetapi sang ibu biasanya lebih sayang dibandingkan dengan sang ayah. Ya. Baik jemaah sekalian, ya kurang lebih seperti itu yang faedah dari hadis ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu bab yang ke-50 tentang babun qublatus sibyan, bab pembahasan tentang mencium anak ya. Insyaallah juga akan kita baca hadis yang ke-90 ya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.